Nama saya Brand Kujuso Tagalung, NPM 22757357006 akan membuat tugas jembatan gelagar beton Drived. Awal yang akan kita lakukan adalah membuat familiesnya yaitu abutment. Selanjutnya kita bisa memilih structural foundation sebagai template yang akan kita gunakan untuk membuat abutment. Karena abutment adalah family awal untuk membuat jembatan, dan abutment itu ada di level yang paling bawah bersama dengan sandaran. Dan untuk desainnya setelah saya siapkan. Work plane yaitu dengan memilih reference plane dan kemudian di OK. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita menarik garis sepanjang 3000. Kemudian untuk ke atasnya kita tarik 700. Ini adalah bagian bawah abutment. Di sebelah kirinya kita buat 700. Kemudian kita tarik lagi ke atas yaitu sekitar 200 untuk menentukan sudutnya, memakai sudut 20 derajat. Kemudian kita tarik lagi ke atas sepanjang 200 cm 200 mili. Kemudian kita tarik ke kiri dengan panjang 1100 mili. Untuk ke atasnya kita buat sekitar, kita cek dulu ke AutoCAD-nya. Nah, ini adalah desain yang telah saya buat di AutoCAD. Sebentar, saya akan modify dulu. Untuk text height-nya kita pakai 50 saja. Nah, itu panjangnya sekitar 30 meter ya. 3 meter maksudnya. 1500 kita tarik ke atas untuk panjang leher abutment ya. Sama juga untuk bagian yang sebelah kiri kita pakai 1500 juga. Kita cek lagi ke AutoCAD-nya. Untuk menentukan sudut ini akan saya buat ke kiri sepanjang sekitar 400. Kemudian saya akan menarik ke atas sepanjang 500. Saya tarik lagi ke atas itu sekitar 300. Ke kiri 400, dan kemudian saya tarik lagi ke atas 250. Itu untuk bagian atas abutmentnya yang nanti akan diletakkan dengan untuk meletakkan bearing pad. Nah, ternyata panjangnya itu ada 250, dan yang atas tingginya itu sekitar panjangnya sekitar 800 ya. Untuk ke atas tuh 550.
Coba saya cek dulu berapa panjangnya agar bisa menentukan derajat kemiringannya. Berarti sekitar 600. Oke, untuk ke atas kita akan menarik sebesar sebentar, akan saya cek lagi. Untuk sudutnya itu sepanjang 600, dan untuk panjang bagian belakang dari kepala abutmen itu sendiri ada di 600. Baik, agak ngelek dikit ya. Akan saya tarik ke atas 700, kemudian saya tarik lagi, itu sekitar 300 ke samping sebelah kiri, dan ya inilah hasilnya. Abutmennya tinggal kita tarik saja. Kita hapus yang tadi untuk menentukan derajat kemiringannya, yang di bawah juga. Jadi kita tinggal tarik ke bawah, dan kemudian yang satu lagi kita tarik ke bawah. Ini adalah derajat kemiringannya sebesar 20 derajat, dan yang di atas juga tinggal kita tarik, begitu juga yang dari sebelah bagian kiri. Kita masukkan ke material. Untuk materialnya sendiri itu kita akan mencari lewat aset browser ya. Aset browser. Untuk abutmen sendiri itu bentuknya adalah konkrit, dan yang kita pakai itulah adalah yang sebagai berikut. Jika mode extraction telah selesai, kita tinggal tekan tanda checklist, dan kemudian abutmennya sudah jadi. Kita akan adjust dulu. Di 6500 itu adalah lebar dari abutmennya sendiri. Tekstur kita menggunakan yang realistik ya, dan ini adalah abutmen yang sudah jadi, yang berbentuk konkrit, yang berbahan material konkrit maksud saya. Kita pindahkan ke shaded lagi, kemudian kita save filenya abutmen. Oke, kita save. Kita hapus saja reference levelnya, kita hapus aja juga frontnya. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat sumurannya. Kita kembali lagi memakai template structural foundation untuk family-nya. Sumuran itu bagian yang ada di bawah abutmen. Kita pilih project units dengan format memakai mili saja ya. Kembali lagi, ini adalah desain sumuran yang telah saya buat sebelumnya di AutoCAD. Untuk diameternya sendiri akan saya ukur dulu. Oke, kita pindah ke front. Untuk pinnya kita unpin saja ya.
kita unpin agar kita bisa membentuk elevasinya itu memakai yang front. Kemudian kita create, kita reference plane, dan kita memakai pakai reference plane dengan metode offset sekitar sebanyak 1000 ke kiri dan 1000 mili ke kanan. Ke dalam kita pakai 300, 200. Kemudian untuk ke bawah kita pakai 1500, kita offset 1500, dan dari bawah tadi kita offset lagi 1500. Untuk ke dalam kita pakai reference level, kembali ke reference level, kita unpin saja, kita create reference line lagi, memakai circle dari tengah, kita tarik. Nah, untuk sumurannya sendiri radiusnya itu ada 1000 mili. Kita keluar dari mode extraction, kita checklist, kemudian kita go to view, open view. Sebentar. Kita pick pad coba ya. Oke, kita checklist aja, kita pick pad. Sebentar, kita select profile dulu, edit profile. Kita cek frontnya dulu. Memang ada kesalahan sepertinya. Jadi sepertinya kita akan sedikit membuat ulang ya. Kita hapus saja yang tadi, kemudian kita pergi ke left, karena seharusnya membuatnya itu dari left. Tadi saya membuatnya dari front, jadi ada sedikit kesalahan. Kita akan membuat ulang, di unpin saja, kemudian kita akan memasukkan mengoffset, memakai reference line menggunakan metode yang tadi. Panjang ke kiri itu 1000 dan ke kanan itu juga 1000. Offset 300 ke dalam, dan 200 ke dalam lagi dari sebelah kiri maupun sisi kanan. Kemudian kita offset 1500 ke bawah, dan sekali lagi kita offset lagi 1500 ke bawah. 500, kemudian inilah sudah jadi, karena tadi ada sedikit kesalahan. Tinggal kita pick pad, kita centang, edit profile, kita open view. Ini sudah tinggal pakai extraction saja ya. Kita ikutin saja garisnya, itu sepanjang 350. Kita mengikuti garis. Ini adalah untuk bagian bawah ya, dari si sumuran. Kita klik dan sudah jadi.
kita masukkan materialnya. Kita ke concrete lagi. Kita cek di reference level. Tarik ke bawah. Kita pergi ke by kategori lagi. Kita oke kan. Oke, ternyata baterainya sedikit low. Kita kembali ke, kita tarik ke bawah. Baik kategori. Kemudian kita kembali ke reference level. Nah, kita akan buat extraction lagi menggunakan circle ya. Kita tarik ke yang kedua. Kita edit top menggunakan circular. Kemudian kita tarik kembali ke garis yang nomor sebentar ya. Kita lihat di left, ini adalah untuk penutup bawahnya. Kita bisa memindahkan ke bawah. Kita masukkan lagi material browsernya menggunakan concrete. Kita drag ke kanan sedikit. Ini agak, kita kembali saja ke reference level untuk mengecek apakah bagian dari circle-nya sudah pas menggunakan work plane ya. Kita okekan saja, kemudian kita paskan garis yang sudah kita buat. Kita edit lagi. Menggunakan 700. Baik, kita kembali ke left. Kita lihat model 3D-nya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini untuk bentuk realistiknya karena kita telah memasukkan material concrete. Ini adalah bentuk sumuran yang telah jadi. Sekarang tinggal kita save dengan nama file sumuran Revit. Kita akan melanjutkan bermodel, kemudian sebentar, salah, akan kita buat new untuk template. Nah, karena di sini tidak ada template yang akan kita pakai, itu metrik, struktural metrik ya. Mungkin kita akan cari di browse, karena sepertinya di Revit 2024 ini tidak ada yang versi US nya, jadi kita pakai yang
Sebentar, kita cari dulu. Kita browse lagi. Cari di templates. Nah, ini structural analysis default metric. Cari di templates. Seharusnya memakai default metric ya. Sebentar, saya cari di templates. Tidak ada. Kita ke templates lagi sebentar. Kita akan coba menggunakan yang English. Nah, kita pakai yang analysis default metric saja, structural analysis default metric. Kita oke kan? Nah, sekarang kita akan membuat grid dari model jembatan yang akan kita buat. Karena familiesnya tadi sudah jadi, saatnya membuat grid. Kita pergi ke North. Sebentar, akan saya cek dulu. Kita akan membuat bagian selanjutnya dari si jembatan, yaitu diafragmanya. Sebentar, saya ukur dulu. Akan saya tarik kiri untuk sebentar. Bagian akan kita buat selanjutnya adalah diafragma. Saya akan menghidupkan geometric centernya, node, dan serta kuadran. Saya hidupkan saja semuanya.
4.000 ya. Kita kembali ke Revitnya. Kita minus 7.500 mili ke bawah untuk level 1. Untuk level 2 minus 4.000 ke bawah. Kita delete level 1 analytical ya. Kita delete juga level 2 analytical ya. Kita kembali ke level 1. Kita menggunakan grid. Nah, di sini kita akan buat grid. Place column grid lines. Di sini kita akan buat grid. Agak sedikit lemot ya tadi. Kita kembali ke AutoCAD dulu sebentar untuk menentukan lebar dan panjangnya dari si girder diafragma maksud saya. Kita tarik saja ke kiri untuk yang pertama, grid pertama level 1. Kita tarik lagi ke bawah sepanjang 3.000 mili. Itu adalah untuk grid yang kedua. Untuk selanjutnya kita bisa memakai structure, bagian structure, kemudian kita pakai isolate. Kita load family dulu. Kita load family di OS. Tadi ya, di datanya ada di dokumen sih ya. Nah, kita akan masukkan dulu tadi. Sebentar. Kita akan load family. Sebentar, agak lelet. Pakai file yang abutment Revit, kita load di sini. Nah, kita letakkan saja dulu sebagai acuan. Nah, kita paskan saja. Di sini akan kita move. Kita pindahkan. Kita pick bawahnya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, karena abutment berada di level 2 dan level 1 itu adalah sumuran, bagian yang paling bawah. Kita pindahkan lagi. Setelah itu kita buat lagi. Ini tadi
panjang 6.500 mili, yaitu 6,5 meter, adalah lebar dari abutmen. Berarti kita offset lagi untuk abutmen, lebar abutmennya terus sekitar setengah lagi. Buat grid kembali. Itu 3.250. Sekali lagi kita buat sekitar 3.250 juga. Atau 3.250 ya, benar. Nah, untuk gridnya sudah. Kemudian kita cek lagi ya, 3.250. Kita buat lagi sepanjang 200. Kita buat lagi sepanjang 200 juga di bawah, selebar 200 dari grid yang di bawah. Kita lagi grid nomor 6 ya, kita tarik, kita sejajarkan, kemudian kita buat grid lagi untuk girder ya, untuk girder. $1.500. Untuk jaraknya itu sama saja ya, kita akan pakai jarak yang sama. Agak nge-lag. $1.500 lagi kita pakai. Grid ini kita buat sebagai acuan nantinya. Sebentar. Panjang sekitar 8.000 ya. Kemudian yang kedua, ini adalah as tengahnya. Tarik lagi sekitar 6.000. Sekitar 8.000 saja. 8.000. Untuk jadi titik acuan nantinya kita akan memakai
mirror. Kita klik abutmennya. Ambil poin yang sebelah kiri atas, kita paskan saja agar bisa pindah. Ini adalah grid untuk abutmennya. Nah, ini setelah di mirror hasilnya jadi seperti ini. Kita pergi ke ke isolated ya. Kita cek level satunya. Untuk level satunya bisa terlihat seperti ini. Kemudian coba kita cek structure isolated. Ini adalah abutmennya. Kita load saja family-nya. Kita masukkan sumuran. Untuk detail sumuran sendiri di sini sudah ada ya. Kita paskan saja ke tengah. Begitu juga. Nah, kita move sedikit. Kita paskan lagi. Yang di bawah juga akan kita paskan sedikit. Klik saja. Kemudian akan kita move ke bawah sedikit. Nah, untuk sumurannya sudah sesuai tempat. Kembali ke north. Nah, ini sudah ya, tapi memang masih jauh di bawah. Kita akan naikkan lagi ya untuk letak sumurannya, karena masih belum pas ya. Harusnya dia dasar dari sumurannya menyentuh bagian dari dasar dari abutmen. Bagian bawah dari abutmen akan kita pindahkan ke atas. Kita menggunakan move, kemudian kita pindahkan ke atas sesuai dengan grid. Nah, untuk abutmen dan sumurannya sudah jadi. Oke, akan kita adjust sebentar sebanyak 4000 ya untuk level 3. Untuk level 3 sendiri yaitu adalah diafragma. Kita paskan lagi. Oke, ini bentuk abutmen dan juga sumurannya sudah jadi. Untuk di part ini kita akan membuat bagian dari diafragma yang termasuk juga dari lantai jembatan. Untuk gridnya telah saya buat ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan sendiri.
Kita akan mirror saja. Kita ke structure menggunakan beam. Agak sedikit lelet ya. Kita akan menggunakan universal beam yang M concrete ya. Yang kita akan edit type-nya menggunakan yang kita duplicate saja, tapi itu menggunakan 300 kali 600 mm ya, mm kuadrat. Kemudian kita preview saja. Nah, ini yang akan digunakan sebagai bagian dari lantai jembatannya. Itu girder. Kita tarik saja ya. Kita tarik ke bagian tengah. Nah, ini sudah jadi ya. Kita pindahkan sedikit, kita tambahkan lagi, kemudian tambahkan lagi, satu lagi ya. Inilah base yang digunakan untuk nantinya akan dibuat menjadi lantai jembatan. Kita buat lagi 1,4 ya, kurang lebih segitu ya. Kita delete dulu saja atau ulang lagi. 1,4. Dan ini akan menjadi sambungan yang akan ada di bawah jembatan nantinya, sehingga kita membuat grid yang seperti ini. Kita akan mirror saja agar cepat. Nah, sudah jadi ya untuk gridnya. Kita edit type lagi. Kali ini kita akan menggunakan, kita duplicate dulu menggunakan concrete 250 kali 400 mm kuadrat. B nya 2500 dan untuk dimensi hanya itu kita pakai yang 4000. Oke. Nah, nih sudah jadi. Tinggal kita paskan saja ke garis grid. Tinggal kita langsung multiply copy saja ya, agar tidak makan waktu. Kita copy. Untuk bagian dari diafragmanya sendiri sudah jadi ya. Ini sudah jadi.
Ini adalah bagian dari lantai jembatan. Seperti inilah bentuknya. Kita akan membuat lantai jembatan ya, menggunakan floor. Kita duplicate lagi, kemudian kita edit ya, di situ pakai yang 2000 ya. Kita okekan saja. Kemudian langsung kita memakai rectangular ya. Kita langsung dari ujung ke ujung. Kita okekan. Nah, ini sudah jadi lantai jembatannya. Nah, ini untuk lantai jembatannya ini sudah jadi ya. Kita hide saja elemennya. Kemudian kita start level off. Start level off nya itu sendiri ada di minus 200 minus 2000. Dan level off nya itu kita minus 2000 juga. Hide elemennya kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, kita lihat bentuk 3D dari jembatan ini. Beginilah hasilnya. Kita buat menjadi realistik. Agak sedikit lelet ya, karena memang pengerjaannya cukup berat. Oke, kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Untuk selanjutnya yang akan kita buat yaitu grid untuk membuat sandaran, yaitu ada di level 4. Kita sudah membuat base sumuran, base abutment, kemudian juga telah buat base jembatannya. Kita masuk saja ke level dan kita buat untuk level 4. Kita ganti namanya menjadi sandaran di level 4. Untuk sandaran sendiri kita akan buat 1500 saja ya, di ketinggian 1500. Baik, setelah itu kita masuk ke structure. Kita akan ke structure ya. Oh tidak, kita ke arsitektur dulu. Kita family categories and parameters. Di sini kita akan memakai structural foundation. Kita klik OK dengan nama wing wall. Di sini kita akan buat wing wallnya dulu. Kita kembali menggunakan extrusion untuk membuat pemodelan 3D dari sisi sandaran dengan pick up plane-nya grid 1:11. Kita pergi ke structural plane di sandaran. Nah, seperti ini bentuknya.
Kita pergi ke lantai jembatan terlebih dahulu untuk mengecek satu-satu. Nah, ini kita tutup saja ya untuk sheet sandaran dan juga yang lainnya. Kita akan berfokus di lantai jembatan terlebih dahulu. Untuk lantai jembatannya kemudian kita close. Untuk base sumurannya kita cek terlebih dahulu. Kemudian kita akan memakai metode extraction dengan grid 1. Oke, grid 1. Kita tarik ke belakang sepanjang 2000 mili. Itu sekitar 2 meter. Kita tarik ke bawah lagi sepanjang 2800 ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Namun memang belum ada dimensinya, kita tinggal masukkan material. Untuk materialnya sendiri kita kembali menggunakan bagian konkrit lagi. Kita pilih di TDS Fisik, kemudian kita pilih konkrit. Untuk konkritnya itu sendiri kita pakai yang konkrit alhid. Kita lock saja, kemudian kita apply, kemudian OK. Kita finish. Kemudian kita edit in place untuk mengedit si sandaran ini, bagian dari si sandaran. Untuk kedalamannya atau depthnya sendiri bisa kita masukkan itu adalah 400, karena model yang saya buat itu depth atau kedalamannya itu ada 400. Untuk base sumurannya seperti ini. Kita kembali ke north. Nah, dan untuk 3D-nya adalah seperti ini. Bisa terlihat ya. Sudah terlihat jelas bagian ujung dari si jembatan ya. Kita ke base sumuran. Nah, kita coba kembali ke lantai jembatan. Situ sudah terlihat ya. Kita multiple saja. Kita multiple. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita paskan saja ya. Kita paskan dengan jembatan yang sudah kita copy. Dan ini adalah bentuk jembatan, bentuk dari ujung sandaran. Dimensinya itu 1100, berarti sekitar 11 meter ya, 22 meter. Kalau kita 2200 mili, 22 meter.
Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah mendapatkan panjang dari jembatan adalah sepanjang 22 meter ya. Akan dimensi lagi. Oke, kita akan mirror ya dari kita akan mirror dari tengah. Kemudian kita tarik ke atas sehingga ujung dari jembatan akan mirror ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kita lihat di 3D. Nah, bagian dari sandaran jembatan di kedua belah hal sudah jadi ya. Di kedua sudut kita kembali ke nor lagi untuk membuat sandarannya. Ini memang agak sedikit mengganggu, jadi kita ke ataskan saja dari nomor grid kita pindahkan ke atas. Kemudian untuk grid yang memanjang kita tarik juga. Tarik ke atas juga untuk grid nomor 1. Kita pergi ke structure untuk langkah selanjutnya. Kita membuatnya menggunakan komponen, terus kemudian model in place, menggunakan structural foundation. Kita oke kan saja. Kita membuat namanya itu sandaran. Kita oke kan, sandaran, oke kan. Kemudian untuk membuat sandaran, langkah selanjutnya yang dilakukan, kita pergi ke sheet north. Kita pergi ke east dulu terlebih dahulu dan menggunakan extrusion. Kita memakai grid 10 ya. Untuk yang ini kita memakai grid 10. Kita tarik saja ke atas sesuai dengan grid yang telah kita buat. Kita custom ya, 1:1 saja. Untuk skalanya. Kita ke project units, untuk lengthnya kita ubah ke milimeter tetap. Kita menggunakan line untuk menggambar. Kita tarik sebelah kiri sepanjang
sekitar 160 atau 150. Kemudian kita tarik ke bawah, kita paskan saja. Nah, ini adalah pegangan atau railing yang ada di jembatan ya. Kita memakai supaya terlihat sudutnya tidak terlalu kaku ya, karena memang memakai railing dari jembatan ini tuh tidak patah seperti ini sudutnya, ada sedikit bundaran seperti lingkaran begitu ya. Nah, kita hapus saja. Untuk railingnya ini sudah jadi ya, ini sudah jadi, tinggal dihapus saja. Kemudian kita finish edit mode, kita checklist saja. Kita finish. Kita pergi ke north untuk mengecek hasilnya. Nah, ini sudah ada di tengah ya, karena tadi kita memakai is, jadi tinggal kita move. Tinggal kita move ke bagian ujung sebelah kiri. Kita hapus centang dari yang ada di constraint. Kemudian untuk selanjutnya akan kita copy saja dari railingnya. Sesuai ya dengan yang ada di grid, kita sesuaikan saja. Ini masing-masing untuk pegangan railingnya, pegangan railing atau biasa kita sebut sandaran. Kita copy lagi, di multiple saja. Untuk sandaran railing ya, bagian terakhir dari sebelah kanan, kemudian kita pergi ke sebelah kiri, kita copy, di grid 31 serta di grid 33. Untuk pengait railingnya ini sudah jadi ya. Kita pergi ke east, untuk mengecek apakah sudah benar. Kita memakai perbandingan 1:100 ya, sepertinya sudah cukup. Akan kita lanjutkan kemudian di east untuk bagian sebelah kiri dari railing, karena yang kita kerjakan tadi itulah bagian sebelah kanan ya. Tinggal kita mirror saja, karena tadi semua sudah kita pick ya. Tinggal kita mirror dan
railing sebelah kiri dan sebelah kanan sudah jadi. Nah, ini sudah jadi untuk bagian dari railingnya. Sekarang tinggal melanjutkan atau membuat bagian railing atau pipa railing yang lainnya. Kita kembali ke is, kita cek di lantai jembatan juga. Untuk panjangnya ini adalah keseluruhan total panjang jembatan adalah 22 meter. Dan jika diacu dari as, memakai acuan as itu adalah 11 meter ke kiri dan 11 meter ke kanan. Kita kembali ke is. Kita pakai arsitektur untuk kembali membuat grid, yaitu kita akan membuat grid dari pipa railingnya atau pipa sandaran yang kita ketahui. Atau kita bisa memakai reference plane dengan skala 1:2. Kita tarik saja ke tengah. Sekarang kita memakai reference plane sebagai titik as dari railing. Kita tarik ke atas. Nah, untuk kenapa dibuat tengah, karena itu akan dijadikan acuan. Kita ke family kategori ya. Di sini kita akan mencari structural. Kita akan mencari furniture ya, furniture systems. Sebentar, saya cari terlebih dahulu untuk furniture systems. Nah ini generic models. Kita cari generic models untuk railing dan kita namakan railing. Kita tekan saja OK. Kemudian kita create melalui extrusion. Di sini metode yang paling banyak digunakan untuk extrusion untuk di grid 8. Kita memakai circle untuk membuat railingnya sesuai dengan garis acuan atau garis as dari sandaran. Untuk diameternya bisa kita pakai 50 mm saja. Diameter railing kita pakai adalah 50 mm. Kemudian kita finish. Nah, kita kembali lagi untuk buat railing bagian tengah dan bagian bawahnya. Kita kembali ke north. Nah, ini kan sudah jadi, namun memang belum dipaskan. Untuk tampilan 3D nya seperti itu, railing yang sudah jadi. Nah, ini adalah railing yang telah jadi, hanya perlu di adjust lagi. Kita ke bagian north, kemudian kita paskan sesuai grid agar tidak terlalu kepanjangan ya. Untuk railingnya sendiri kita tarik sampai ke ujung bagian railing yang terakhir atau sandaran yang terakhir. Nah, ini sudah sesuai. Dari railingnya kita finish model, kita bisa melakukan finishing pada modelnya. Kemudian kita kembali ke is lagi, yaitu tampak melintangnya tinggal kita mirror terlebih dahulu. Kita mirror saja
agar bagian railingnya bisa terbuat di sebelah kiri, atau bahkan bisa kita copy juga sebagai alternatif untuk yang di bawahnya. Untuk railing bagian tengah kita ambil midpointnya saja. Untuk railing yang sebelah kanan itu sudah jadi, namun memang untuk mengambil yang sebelah kiri tinggal kita mirror saja melalui grid yang ada di tengah-tengah jembatan. Nah, untuk railing di sebelah kiri juga sudah jadi. Pada dasarnya bentuk dari model dari jembatan yang saya buat ini sudah hampir jadi ya. Jadi memang jembatan yang kita buat itu adalah jembatan gelagar beton. Dan memang memiliki 4 level ya. Seperti yang kita ketahui, di level 1 ada sumuran, di level 2 ada abutment, di level 3 ada diafragma atau lantai jembatan, dan di level 4 kita membuat railing atau sandaran. Nah, ini adalah bentuk jembatannya dari tampak north. Untuk base sumurannya bisa kita close saja agar tidak terlalu berat private. Nah, kemudian kita close saja untuk lantai jembatan ya, karena kita sekarang hanya memerlukan north dan east. Kita create new family ya untuk membuat desain pada bagian selanjutnya. Kita di sini mencari structural foundation. Nah, ini di sini kita akan buat salah satu family lagi, itu untuk bagian dinding jembatan ya. Biasanya kalau teman-teman tahu itu ada di bagian ujung pada jembatan gelagar beton. Kita langsung ke reference plane memakai metode offset. Untuk desain yang telah saya buat, kita kembali memakai mili lagi, karena juga kita memakai mili. Untuk dimensinya kita meter. Kemudian kita akan membuat bagian dari dinding yang ada di ujung jembatan sebanyak 4 buah. Dan itu adalah bagian terakhir dari baik. Kita mengoffset sebanyak 1500 dari garis as ya, garis as reference level kita tarik ke atas 1500, kiri dan ke kanannya 1500 juga.
Untuk refresh levelnya kita unpin saja ya. Kita pindahkan referensinya ke sebelah kanan. Bisa kita offset lagi ya. Dan bisa diperhatikan untuk pembuatannya akan segera selesai ya. Kayak 400 ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri.
Baik, inilah hasil dari dinding jembatannya. Kita tinggal load ke nah, ini adalah hasilnya. Setelah kita lihat 3D, tinggal kita load saja family-nya, load into project. Kita ke my computers, ke documents, kita masukkan ke data BIM Revit ini, kita save. Kemudian kita save. Setelah barangnya jadi, setelah dindingnya jadi, kita tinggal load family saja di bagian north. Kita ke structure, kemudian ke komponen. Oh ya, sebentar. Kita tinggal load saja dinding jembatannya. Kita close yang left, kita close juga reference level. Nah, kita tinggal paskan saja ya dinding jembatannya sesuai dengan apa yang ada di grid, dengan desain yang sudah saya buat di grid. Tinggal kita paskan saja di sebelah kiri, kanan, dan bagian depannya. Tinggal kita letakkan saja sesuai grid. Agak nge-lag sedikit ya. Nah, kita letakkan saja. Nah, ini letaknya belum pas ya, jadi kita tinggal paskan saja letak dari si dinding ini, bisa ke north, kemudian kita close saja terlebih dahulu, frontnya juga kita close, untuk sandaran juga.